Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu gaya saya harus berbeda dari yang dua. Kehadiran saya di sini mendadak, itu satu ya. Yang kedua, saya mencoba membedah ini sesuai dengan judul ini. Mari kita bedah dengan tenang dulu. 11 Januari 2023, Presiden menerima tim penyelesaian pelanggaran HAM berat. Kemudian Presiden berbicara secara tidak langsung pengakuan dan penyesalan. Itu pembicaraannya. Karena berbicara kita ini akan dikutip, maka saya agak hati-hati. Ya, saya takut saya ini, ya semua kita ini disorot semuanya ya. Oleh karena itu, sekarang mari kita mengkaji apa dampak pengakuan dan penyelesaian Presiden itu. Yang kedua, pertanyaan yang menarik, di dalam tim itu ada yang mewakili TNI sebenarnya itu, walaupun purnawirawan. Saya merasa heran, kenapa sebagai wakil TNI dia nggak mampu melakukan reaksi. Kesimpulan saya hari ini, semangat untuk menegakkan keadilan itu semakin memudar, Pak. Banyak faktor. Bahasa yang kasar, faktor perut aja semua ini. Itu faktornya. Jabatan segala. Oke deh, saya nggak mau menyesalkan mereka itu. Apa dampak penyelesaian dan pengakuan Presiden? Jadi di dalam tim itu melaporkan, ya, tim itu dibentuk dengan Kepres nomor 17 tahun 22. Itu dilaporkan banyak sekali pelanggaran HAM, bukan saja soal PKI, tapi juga menyangkut soal Talang Sari, soal Banta Ali, banyak Semanggi, itu banyak sekali. Bagi kita sekarang soal PKI, ya, pelanggaran 65 6 ini. Apa dampaknya? Kalau pelanggaran HAM itu alat negara yang membunuh, Pak. Bukan rakyat sama rakyat. Umpamanya konflik Madura, Dayak, itu nggak bisa dilakukan pelanggaran HAM. Karena masyarakat sama masyarakat. Dikala alat negara ikut, nah di situ. Nah, sekarang sebenarnya sasaran ini kan ABRI. Apakah pimpinan ABRI tidak ngerti itu dampaknya? Satu, kalau Presiden sudah mengatakan penyelesaian dan pengakuan HAM berat, maka langkah selanjutnya harus menghukum mereka yang bersalah. Bentuknya bisa. Institusi ABRI harus meminta maaf. TNI harus meminta maaf. Itu poin salah satu. Dan yang kedua, pemerintah harus memulihkan hak-hak mereka. Pemulihan hak mereka itu termasuk ganti rugi. Saya ikut terlibat penyelesaian GAM. Maka saya paham itu. Waktu penyelesaian GAM, pemerintah mengganti rugi setiap kombatan 25 juta. Kemudian kepada masyarakat yang terdampak, itu ada disebut pembayaran diat. Itu ribuan itu yang harus dibayar. Dan dampaknya itu terhadap keuangan negara. Apa dampak lagi? Hak-hak politik mereka. Kalau hak-hak politik mereka dipulihkan, bagaimana dengan keputusan MPR? Tahap berapa itu saya lupa, yang melarang itu. Ini kan kontradiktif. Saya tidak melihat apakah DPR
atau intelektual yang kritis membahas ini. Itu bukan sekedar penyelesaian pengakuan aja. Dampaknya sangat luas. Mari kita lihat tentang TNI. Maka nanti TNI akan dicap penjahat kemanusiaan. Kalau dia dicap penjahat kemanusiaan, maka mata internasional akan menganggap TNI ini tidak boleh ikut lagi dalam tentara perdamaian. Saya takut Panglima TNI tidak boleh keluar negeri, Pak. Ini saya khawatir ya, karena dianggap penjahat kemanusiaan. Jadi dampaknya itu luas. Yang hebatnya kawan Pak Narko semuanya diam aja. Saya yang tidak TNI pun marah, Pak. Kemarahan saya itu saya sampaikan di dalam tausiah-tausiah di masjid. Ini apa gitu. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa keputusan pengakuan presiden itu kontradiktif dan kenyataan di masyarakat. Yang korban itu kan bukan PKI saja. Umat Islam banyak, ulama banyak. Kenapa mereka pun penjabat banyak, kenapa mereka tidak ada ganti rugi? Pengakuan minta maaf. Jadi ini kan berat sebelah. Ketidakadilan. Banyak lagi ya. Saya berterima kasih. Ya, ini karena saya baru saja dikasih oleh Profesor Hafid Bahan. Bagus sekali tertulis ada 8 poin dampak itu. Hadirin yang terhormat, terutama adik-adik yang muda-muda. PKI ini saya kira mungkin di sini saya dengan Mas Edi yang agak tua ya, kita ini tua. Oh senior. Jadi kita mengalami ya, yang tidak mengalami kan nggak tahu ini. Kita waktu mahasiswa aja sudah mengalami di HMI. Bagaimana kejamnya GMNI dan pemuda rakyat. Asal kita pawai berakhir dengan lempar-lemparan batu. Kita aja merasakan. Dan saya ingin katakan dalam konteks TNI, apa tidak malu jenderalnya dibunuh, disebut pahlawan revolusi, lantas kemudian mereka sudah masuk pada tahap hancurkan monumen itu. Monumen itu dihancurkan, salah satu cara untuk menghilangkan bukti sejarah. Akan begitu. Ya. Itu kan tidak cerdas kita melihatnya ini. Ada anak muda yang mengatakan, komunis nggak ada kok sekarang. Buktinya di Cina tidak komunis. Siapa bilang Cina tak komunis? Partainya tunggal kok, partai komunis. Nggak ada cerita pemilu sana. Bahwa ekonomi liberal betul. Tapi partai itu tidak boleh ngomong dong. Bagi mereka yang taat beribadat akan dikatakan bahwa agama itu candu masyarakat. Tidak usahlah kau beribadah, buang waktu. Dan kemudian anak-anak yang tidak ngerti, apalagi tidak punya pendidikan agama, maka mereka akan berbicara tentang logika. Tuhan itu memang tak ada katanya. Kalau ada coba kau tunjukkan. Ini kan karena mereka tidak tahu. Itulah bahayanya komunis. Partai komunis, siapa bilang tidak ada di Cina? Ada. Siapa bilang umat Islam sana bebas? Terkekang kok. Lihat aja bagaimana pembasmian Uighur. Itu kan bukti-bukti. Maka hari ini itu akan terjadi kalau ini enggak dilawan. Yang sakitnya bagi kita aktivis Islam, sorry ya, saya merasa kok dari TNI itu tak ada reaksi.
sudah dia dikatakan nanti penjahat kemanusiaan, dia tenang saja kok. Apa dia tidak sadar kata-kata presiden itu pengakuan dan penyesalan itu, dan akan memulihkan hak-hak, Pak. Dampaknya memulihkan hak-hak. Hak-hak itu hak politik dan hak sosial dia. Dan kemudian harus diganti rugi. Dan terhadap yang melakukan itu dianggap penjahat kemanusiaan. Nah, ini sebenarnya ada tantangan yang menurut saya perlu ada kajian yang mendalam lagi. Ya perlu ada menyampaikan lah. Kalau kebetulan dia tidak ngerti, dia tanyalah pada pusat sejarah ABRI kan. Ya dikajilah itu. Saya ingin mengusulkan, ya saya nggak tahu, sesquad tolong dikaji itu dampaknya. Kan TNI ini punya sesquad, punya Lemhanas, sesquad TNI kaji. Kalau nanti ada kajian itu bahwa dampak penyesalan dan pengakuan presiden terhadap ini, kejahatan HAM berat ini, tidak ada apa terhadap TNI, umumkan aja. Maka kita nggak perlu berbicara dengan TNI. Kan enak daripada kita berspekulasi kan. Kita yang hari ini yang risau, yang bersangkutan tidak ada apa-apa kok. Ya sudahlah, kita tahu. Bukan berarti dengan demikian kita menyerah, enggak. Karena kita ini aktivis, tidak ada kata menyerah sama kita. Saya kira jangan dipanjang lagi. Udah mantap kali itu. Oh sudah mantap kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.